Pagi itu Nyonya Aster mencari-cari Sita. Bijim, Sita sudah datang? Sudah Nyonya, tadi sepertinya di perpustakaan. Di perpustakaan? Tanya Nyonya Sita sambil senyum-senyum. Tampaknya dia merasa berhasil sudah melakukan sesuatu atau sudah meracuni Sita dengan sesuatu yang rahasia dari klubnya. Oh, oke. Bagus kalau dia sudah di perpus. Tadi dia bilang dia mau nyari apa di perpus. Sepertinya tidak Nyonya. Dia hanya bilang sedang belajar sesuatu. Oke. Nanti kalau dia turun dari perpustakaan, tolong suruh masuk ke ruangan saya ya. Dan itu, tolong jendelanya ditutup karena di luar angin kencang sekali. Pagi itu, selain berkabut, memang angin di sekitar gunung itu kencang sekali. Kalau menurut ramalan cuaca, memang akhir-akhir ini akan banyak terjadi badai besar. Tapi yang orang-orang tidak tahu, badai besar itu salah satunya datang karena perjamuan kemarin pagi. Suasana di sekitar riuh sekali. Nyonya Aster menyuruh semua pelayan untuk menutup pintu. Ayam-ayam di belakang rumah semuanya berisik. Bunga-bunga yang diurus oleh Pak Tio dan Bu Tio juga tampak bergoyang dengan keras. Bijim, ya Nyonya, pastikan semua pegawai tidak ada yang keluar rumah hari ini ya. Atau jangan pulang sebelum keadaan aman. Saya tidak mau kalau ada pegawai yang kenapa-kenapa. Baik Nyonya. Pokoknya kalau ada pekerjaan di luar rumah, kalau tidak terlalu penting, tidak usah keluar. Semuanya berdiam saja di dalam rumah karena hari ini tampaknya badai akan sangat besar. Tak berapa lama kemudian, Sita turun dari perpustakaan lantai 2 rumah itu. Dia bertemu Bijim, dan Bijim langsung menyampaikan pesan Nyonya Aster. Mbak Sita tadi dicariin sama Nyonya Aster. Katanya setelah ini langsung disuruh menghadap ke ruangannya. Saya? Kata Sita. Iya, sepertinya ada yang ingin dibicarakan. Aduh, kata Sita ketakutan. Apa aku berbuat salah ya? Saya tidak tahu Mbak, tapi kayaknya enggak sih. Soalnya tadi ketika saya bilang kalau Mbak Sita lagi di perpustakaan, Nyonya senyum-senyum aja tuh. Oh iya, Nyonya pesan kalau hari ini badai mungkin agak kencang di luar. Jadi Nyonya Sita kalau tidak terlalu penting, sebaiknya tidak usah keluar. Atau kalau benar-benar harus keluar, tunggu keadaan sedikit aman. Oke. Saya segera ke ruangan Nyonya Aster ya, Bi. Oke. Bi, itu dari tadi ayam di belakang rumah tidak berhenti berkokok ya. Padahal hari sudah tidak terlalu pagi. Maksud aku sudah sekitar jam 8. Kalau itu terjadi subuh, mungkin tidak apa-apa. Tapi ketika Sita berkata tentang ayam itu, pelan-pelan suara itu menghilang. Seakan ayam-ayam itu tahu kalau mereka dibicarakan. Iya Mbak, ayam-ayam itu memang jarang berisik di jam segini. Mungkin karena badai,
Mereka ketakutan, sama kayak kita. Ya udah mbak, langsung temui Nyonya Aster aja, takut nunggu lama. Bijim mau ke belakang lagi. Oke. Oh iya, sebentar Bijim. Iya mbak. Boleh tahu racikan minuman yang kemarin Bijim bikin di dapur itu sudah sesuai resep yang Sita kasih? Oh, itu kemarin itu kalau khusus untuk gelasnya Mbak Sita memang sesuai dengan resep yang Mbak Sita kasih. Tapi apa Bijim? Kalau minuman untuk yang lain kemarin resepnya diganti mbak. Resepnya diganti. Maksudnya? Iya, jadi minuman untuk Mbak Sita pakai jeruk kering, sementara untuk nyonya-nyonya lain itu pakai apel kering. Itu memang perintah dadakan atas saran Nyonya Aster. Kenapa gitu mbak? Gak apa-apa, cuma aneh aja. Katanya minuman itu memang khusus buat Mbak Sita. Kalau yang lain memang khusus buat nyonya-nyonya. Nggak tahu mbak, pesannya gitu. Bijim ya hanya bikin aja, nggak berani banyak nanya. Oke, baiklah. Bijim aku masuk dulu ya. Oke mbak. Sita mengetok ruangan Nyonya Aster. Ruangan itu ditutup oleh pintu yang tinggi sekali. Pintunya terbuat dari kayu. Mungkin itu kayu mahal pasti. Sita belum pernah melihat pintu kayu seperti itu berada di rumah orang-orang di desanya. Rumah ini memang istimewa. Semua barang-barang yang ada di sini tampak mewah dan berkualitas. Ngomong-ngomong soal berkualitas, tadi pagi ketika bangun, entah kenapa Sita merasa dia ingin sekali melawan semua kebodohan dan kemiskinan yang selama ini turun-temurun diwariskan di rumahnya. Entah kenapa dia mulai merasa bahwa dia harus mencari jalan untuk mengenyahkan kemiskinan dan kebodohan dari rumahnya. Dan keinginan itu akhirnya membawanya ke perpustakaan lantai 2 yang biasa hanya dihuni oleh nyonya-nyonya besar. Tadi dia bertanya pada Bijim dan pegawai-pegawai lain, apakah ada peraturan kalau para pegawai dilarang masuk ke perpustakaan itu. Kata mereka tidak. Menurut beberapa nyonya yang pernah ngobrol dengan mereka, perpus itu terbuka untuk siapapun. Tapi memang pegawai-pegawai di sana tidak ada yang berkeinginan untuk masuk ke sana. Baru Mbak Sita yang pertama kali berani masuk ke sana. Kata pegawai perpus yang menjaga perpustakaan itu. Selama ini belum ada pegawai yang berani masuk ke sini. Tanyanya lagi pada penjaga perpus itu. Belum, biasanya hanya nyonya-nyonya besar yang ingin mencari data dan melakukan riset-riset kecil di sini. Oke. Aku ketok lagi pintunya. Sita mengetok lagi pintunya. Masuk Sit, kata Nyonya Aster dari dalam. Boleh saya masuk Nyonya? Boleh, silakan. Tolong pintunya ditutup lagi ya Sit. Iya Nyonya. Sita kemudian berjalan ke arah Nyonya Aster yang tampak anggun di kursinya. Dia sedang memegang pena yang tampak mewah buat Sita. Dulu selama sekolah dia punya pena, tapi rasa-rasanya pasti pena itu jauh harganya di bawah pena yang sekarang dipegang oleh Nyonya Aster. Nyonya, Sit, badai di luar sedang kencang sekali. Kamu kalau bersepeda hati-hati ya.
Ya Nyonya, duduk, diam berdiri saja seperti itu. Badan kamu kecil, nanti diterbangkan angin. Tolong tutup jendela saya, Sid. Saya tidak tahan dengan angin kencang itu. Baik Nyonya. Setelah Sita menutup pintu, sekarang yang terdengar hanya angin yang memukul-mukul dari balik jendela. Sita, katanya kamu hari ini ke perpustakaan ya? Iya Nyonya. Maaf kalau saya lancang. Enggak. Kamu enggak lancang. Justru saya sangat senang. Karena anak muda seperti kamu tertarik untuk belajar. Iya Nyonya. Ini juga baru tadi pagi ketika saya bangun, tiba-tiba rasanya apa Sita? Coba ceritakan. Iya, rasanya Sita seperti ingin melawan semua kebodohan dan kemiskinan yang ada di keluarga Sita. Kemiskinan dan kebodohan itu sudah diwariskan turun-temurun. Makanya Sita tidak melanjutkan sekolah. Tapi tadi pagi rasanya Sita punya kekuatan besar untuk melawan. Entah kekuatan itu dari mana. Oh iya? Berhasil artinya. Berhasil kenapa, Nyonya? Tanya Sita bingung. Duduk Sita, duduk. Jangan berdiri saja. Iya Nyonya. Dengan ragu Sita duduk. Jadi gini. Minuman yang kemarin kamu minum itu adalah minuman percobaan yang baru saja kami buat. Jadi minuman itu mungkin kami minta maaf sebelumnya. Sengaja kami coba ke kamu. Kami yakin itu tidak akan beracun karena kami sangat memperhatikan kualitas minuman itu. Jeruknya berasal dari tempat yang jauh, tanah yang sudah kami teliti. Jadi kami tidak bermaksud untuk menyakitimu. Sita hanya melongo. Ya, minuman itu kami rancang untuk membangkitkan hasrat perlawanan dalam diri anak perempuan seperti kamu dan warga-warga di sini. Minuman itu rencananya kalau berhasil, dan ya ternyata itu bekerja di kamu, akan kami buat menjadi minuman yang bisa dijual bebas dengan efek yang sama seperti yang kamu dapat sekarang. Sita memandangi Nyonya Aster. Wajahnya melongo, tapi dia merasakan kembali dalam dirinya keinginan untuk melawan kemiskinan dan kebodohan itu semakin kuat. Sekuat badai yang sedang memporak-porandakan banyak hal di luar. Sita merasa minuman itu telah mengubahnya. Nyonya Aster tampak senyum melihatnya. Tapi kamu tidak apa-apa kan? Tidak ada efek lain selain itu? Belum, Nyonya. Belum ada. Bagus. Kalau minuman itu bekerja dengan baik, kamu bisa menjadi salah satu kandidat yang akan memimpin pemasaran produk minuman itu. Kalau boleh tahu, apa nama minuman itu, Nyonya? Devil Tea Herbal, kata Nyonya Aster. Sita mengerutkan kening. Kenapa? Atau kau punya usul? Apa nama yang baik untuk minuman itu? Kalau boleh usul, Nyonya, mungkin namanya bisa diganti jadi Lady Devil Tea Herbal. Nyonya Aster tampak menegakkan punggungnya dan kini jauh lebih tersenyum. Good, nama yang sangat bagus. Saya akan membawa nama kamu kepada nyonya-nyonya yang lain. Semoga mereka setuju untuk menjadikan kamu kandidat yang akan memasarkan produk ini.
Sita kembali melihat ruangan itu dan badai di luar. Tampaknya badai kali ini akan memporak-porandakan kemiskinan dan kebodohan di rumahnya.